Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin alim tabaraka bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadza. Wa qala bi isba'ihis sababati wa wusta. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang termasuk penista agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang termasuk penista agama? Maka itulah orang yang menghadik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dalam surat Al-Maun tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertanyaan kepada kita semua agar kita dapat berpikir, siapa saja orang yang termasuk penista agama? Siapa saja yang tergolong mendustakan agamanya sendiri? Orang yang termasuk penista agama atau berbohong terhadap agamanya sendiri, yaitu orang yang selalu menghadik anak yatim dan orang yang tidak memberikan makan orang miskin atau tidak mau membantu fakir miskin dengan harta kita yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki itu bukan harta kita sepenuhnya untuk kita, tetapi ada sebagian di situ harta orang lain, yaitu harta anak yatim dan fakir miskin. Jadi kita jangan bangga kita mempunyai harta yang lebih, kita mempunyai harta yang banyak. Semua harta yang kita miliki itu sebagiannya adalah harta orang lain, dan harta yang kita punya sekecil apapun itu akan menjadikan pertanyaan nanti di yaumil akhir. Dikemanakanlah harta kita? Dipakai untuk apakah harta kita? Oleh sebab itu, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat, kita memberikan bantuan dengan sebagian harta yang kita miliki. Kalau kita merawat anak yatim, berarti nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadza. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini.
wa qala bi isba'ihi sababati wal wusta. Beliau mengisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksud dari hadis tersebut, orang yang memelihara anak yatim, orang yang merawat anak yatim dengan baik, insya Allah di surganya Allah SWT akan berdampingan dengan Rasulullah SAW, diibaratkan seperti dua jari tersebut, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Orang yang selalu menyantuni anak yatim, orang yang selalu memberikan bantuan kepada fakir miskin, hartanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau membantu sedikit demi sedikit, Allah akan mengambil hartanya. Pada zaman Rasulullah SAW ada yang bernama Abu Sufyan, dan diriwayatkan Abu Sufyan ini setiap mau makan dia selalu menyembelih 2 hewan unta dan disajikan kepada kaumnya. Ada seorang anak yatim yang ingin meminta makanannya, anak yatim tersebut oleh Abu Sufyan malah diusir, bahkan sebelum diusir disiksa terlebih dahulu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, karena Abu Sufyan ini tidak hanya menyiksa anak yatim, tetapi dia tersebut selalu pamer, selalu riya terhadap apa yang dimilikinya. Abu Sufyan ini terlihat baik apabila banyak orang yang melihatnya, tetapi apabila tidak ada orang yang melihatnya, tidak banyak orang yang melihatnya, maka Abu Sufyan ini berbuat keji. Nah, makanya dari itu jangan sampai terulang kembali sikap Abu Sufyan pada zaman sekarang. Marilah kita saling mengayomi, menyayangi, saling membantu apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuan dengan harta yang kita punya, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Ingat, harta yang kita miliki di dalamnya ada harta orang lain yang harus dikeluarkan. Apabila ada orang yang memakan harta anak yatim, sama seperti memakan api neraka. Na'udzubillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.